Kita baca, saya baca sekali lagi untuk kita. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi siapakah gereja? Gereja ada di dunia ini bukan karena kehendak manusia. Gereja ada di muka bumi ini bukan didirikan oleh bapak-bapak gereja. Gereja di dunia ini ada karena Allah yang menghendakinya. Karena itu definisi yang disebutkan di sini, gereja adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Doktrin pemilihan menjadi salah satu doktrin paling penting di dalam Alkitab. Saudara, untuk menjelaskan kalimat tetapi kamulah bangsa yang terpilih, ini menjadi penting. Perhatikan kalimat berikut. Semua orang di dunia ini adalah ciptaan Allah, tetapi tidak semua orang dipilih oleh Allah untuk menjadi gerejanya. Semua orang di dunia ini adalah ciptaan Allah, tetapi tidak semua orang dipilih oleh Allah untuk menjadi umatnya. Semua orang adalah ciptaan Allah, tapi tidak semua orang adalah pilihan Allah. Apa artinya dipilih? Dipilih berarti tidak semua. Dipilih berarti hanya mengambil sebagian dari yang ada. Pertanyaan berikut adalah, atas dasar apakah Allah memilih orang-orang tertentu untuk menjadi umatnya? Atas dasar apakah Allah memilih orang-orang tertentu untuk menjadi gerejanya? Saudara, saya kira semua kita, mudah-mudahan semua kita sudah pernah mengikuti pemilihan umum. Siapa yang belum pernah ikut pemilu? Coba angkat tangan. Yang belum pernah ikut pemilu. Semua sudah. Oke, saya kasih contoh. Waktu saudara masuk di bilik suara, di situ nanti saudara punya surat suara, oke? Misalnya, ini misalnya pemilihan bupati, wakil bupati. Di situ misalnya ada 3 calon, A, B, C, atau 1, 2, 3. Waktu saudara masuk di bilik suara, lalu saudara membuka surat suara itu, kertas suara itu, apakah saudara akan mencoblos ketiga-tiganya? Apakah saudara akan mencoblos 3 gambar yang ada di situ, atau nama yang ada di situ, atau nomor yang ada di situ? Enggak. Kalau saudara mencoblos semua, itu bukan pemilihan. Pemilihan berarti saudara hanya mencoblos satu dari antara yang di surat suara itu. Pertanyaan berikut adalah, atas dasar apakah saudara memilih? Umumnya kalau orang tanya begini, siapa yang pilih dia? Alasan-alasan yang selalu kita dengar paling kurang misalnya, saya memilih dia karena dia memiliki visi misi yang bagus. Saya memilih dia karena saya mengenal dia. Saya memilih dia karena dia punya rekam jejak yang bagus. Saya memilih dia mungkin karena dia famili dengan saya. Atau yang lebih pragmatis adalah, saya memilih dia karena dia telah memberi sesuatu kepada saya terlebih dahulu. Jadi intinya adalah kita memilih seseorang berdasarkan kebaikan-kebaikan yang ada pada orang itu. Kita tidak mungkin memilih yang paling buruk dari yang disodorkan. Nggak mungkin. Pasti kita berkata, saya memilih yang terbaik. Jadi ada kebaikan yang terlebih dahulu dimiliki oleh orang itu yang menyebabkan kita memilih dia. Atau ambil contoh, ada seorang nona yang satu ketika didatangi oleh 3 pria. Lalu 3 pria itu mengatakan, sama-sama mengatakan, aku cinta padamu dan aku ingin menikah denganmu. Apakah gadis itu akan berkata kepada semua itu, semua 3 itu dia bilang, ya aku menerima cintamu dan aku akan menikah denganmu? 3 dia bilang akan begitu. Boleh? Nggak mungkin. Dia akan menjatuhkan pilihan pada salah satu dari 3 yang menyatakan cinta dan ingin menikah dengannya.
Berdasarkan apakah misalnya seorang gadis menjatuhkan pilihan? Atau berdasarkan apakah seorang laki-laki menyatakan kepada seseorang perempuan, aku cinta padamu? Umumnya kita memilih seseorang misalnya menjadi pacar kita dan kemudian misalnya menjadi istri atau suami kita adalah karena dia memiliki kebaikan-kebaikan minimal, kebaikan-kebaikan yang dia janjikan yang membuat hati kita terpikat kepada dia. Semua ini disebut pemilihan bersyarat, conditional election. Tapi waktu Allah memilih kita, apakah Allah memang telah melihat ada kebaikan-kebaikan terlebih dahulu pada orang-orang yang dia akan pilih? Di dalam Alkitab kita mendapat satu jawaban penting bahwa Allah memilih kita bukan berdasarkan kebaikan-kebaikan yang ada pada kita. Bukan karena Allah telah melihat misalnya ada potensi dalam diri kita menjadi baik dan karena itu dia memilih kita menjadi gerejanya. Ini yang di dalam Alkitab disebut dengan prinsip. Kan kalau saudara sudah pernah membaca 5 pokok Calvinisme, di dalam doktrin Calvinisme ada salah satu pokok yang penting dibahas adalah unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Jadi manusia selalu memilih berdasarkan syarat, tetapi Allah memilih orang bukan berdasarkan syarat-syarat yang misalnya terlebih dahulu dipenuhi oleh orang itu. Inilah yang disebut pemilihan tanpa syarat. Salah satu ayat yang bisa dipakai untuk mendukung argumen itu adalah kita akan kaitkan dengan pertanyaan begitu. Pertanyaan begini, kapan Allah memilih seseorang menjadi gerejanya? Kapan Allah memilih orang untuk menjadi umatnya? Atau saya sederhanakan, coba saudara perhatikan di sini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Tahan sampai situ. Saudara, menurut saudara urutan yang benar mana? Orang kudus dulu, baru Allah pilih, atau Allah pilih dulu baru hidup kudus? Orang hidup baik dulu, baru Allah pilih, atau Allah pilih dulu, baru hidup kita menjadi baik? Orang taat dulu, baru Allah pilih, atau Allah pilih dulu, baru kita menjadi taat? Kita melakukan kehendaknya terlebih dahulu, baru Allah pilih, atau Allah pilih dulu, baru kita melakukan kehendaknya? Menurut saudara yang mana? Saudara kalau mengerti urutan mana yang benar, saudara mulai menemukan kunci-kunci penting dalam doktrin kekristenan. Orang memang penatuarai, son tidak jabah doktrin-doktrin kan? Saya kira mungkin saya menduga salah satu yang kenapa penatuarai dan teman-teman yang lain panggil kita karena kita tidak bicara yang lain. Saya mengajak teman-teman, saudara di sini disebut calon-calon pemimpin gereja. Salah satu, maafkan saya untuk berterang-terangan mengatakan ini, salah satu yang mulai hilang dari gereja kita adalah doktrin. Betul tidak? Mimbar-mimbar tidak lagi menjadi tempat mengajar. Padahal Paulus pernah bilang pada Timotius, awasi dirimu dan awasi doktrin-doktrinmu. Di Alkitab Indonesia bilang awasi ajaranmu, awasi dirimu dan awasi ajaran-ajaranmu. Tapi dalam terjemahan lain dikatakan awasi dirimu sendiri, tapi juga awasi doktrin-doktrin. Doktrin menjadi penting. Gereja yang tidak mementingkan doktrin, gereja yang cepat atau lambat akan hancur. Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan begini, gereja tanpa doktrin ibarat tubuh tanpa tulang. Coba saudara bayangkan tubuh tidak ada tulang, tawa semua. Bagaimana dia akan berdiri tegak? Tapi berapa banyak orang yang masih serius membicarakan doktrin, serius memberi perhatian pada pengajaran-pengajaran yang memang konsekuensinya ketika kita mau belajar doktrin-doktrin yang penting, ini akan memeras otak kita, harus memaksa kita untuk berpikir lebih dari biasanya. Saya kembali kepada yang tadi, mana lebih dulu? Kita taat dulu baru Allah pilih, atau Allah pilih dulu baru kita taat? Kita kudus dulu baru Allah pilih, atau Allah pilih baru kita menjadi kudus? Dan yang lain-lain yang saya tadi. Saudara, saya ulang tadi, kalau saudara mengerti prinsip ini, saudara akan mulai menemukan keunikan-keunikan.
dalam kekristenan. Sebenarnya di ayat tadi orang langsung tahu DP rahasia. Coba lihat, coba perhatikan ulang di situ. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kita dipilih bukan karena kita melayani Allah terlebih dahulu. Kita dipilih bukan karena kita hidup kudus terlebih dahulu, tetapi Allah memilih kita untuk melayani Dia. Allah memilih kita supaya kita hidup dalam kekudusan. Allah memilih kita untuk mentaati ketetapan-ketetapannya. Kapan Allah memilih, saudara? Kapan Allah memilih kita menjadi gerejanya? Boleh dapat jawaban di Alkitab? Ada. Efesus 1 ayat 4. Coba saudara baca. Di situ DP rahasia. Kapan Allah memilih kita? Apakah karena kita telah memberi sumbangsi terlebih dahulu kepada Allah, lalu Allah memilih kita? Di situ DP jawaban. Kapan Allah memilih kita? Sebab di dalam Kristus Allah telah memilih kita pada saat kita dibaptis. Begitu? Enggak. Allah memilih kita waktu kita diangkat sidi. Enggak. Allah dipilih waktu kita beriman. Enggak. Betul enggak? Efesus 1 ayat 4 bilang apa? Sebab di dalam Dia, maksudnya di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum apa? Sebelum dunia dijadikan. Saudara ada di mana sebelum dunia dijadikan? Coba mau pikir. Sedang dunia belum dijadikan, atau orang tarik. Ya toh? Dia pakai urutan, coba pakai pikiran yang sehat. Kira-kira sederhana begini. Kan Tuhan bilang hari pertama Tuhan menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam baru Tuhan menciptakan manusia. Oke? DP urutan ya. Manusia dicipta paling belakang. Karena semua yang dicipta ini memang Tuhan so persiapkan untuk manusia. Sama sebenarnya dengan suami istri yang baru saja menikah, lalu berapa waktu kemudian mengandung, lalu bagaimana tuh mama dan papa atau calon mama dan papa yang benar bagaimana? Apakah orang begini? Tunggu jo dulu. Saya lahir jo dulu tuh adek, baru orang beli DP baju, DP sabong, DP selimut, dan DP lain-lain. Atau siapkan jo dulu supaya pas dia datang, pas lahir tuh anak, semua so ada. Yang benar mana? Tunggu dia lahir baru beli tuh perlengkapan, atau beli jo dulu tuh perlengkapan supaya dia datang so ada. Umumnya apa? Beli dulu, sadia jo dulu. Mau dia kayak laki perempuan, maka ndak usah pakai warna-warna yang misalnya berat sebelah, ndak usah yang merah muda, ndak usah apa. Umumnya karena ndak tahu mau lahir apa, pilih jo misalnya warna-warna yang netral. Sama, Allah mencipta terlebih dahulu segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia. Setelah semua itu tersedia, baru Allah mencipta. Tetapi yang menarik Efesus 1 ayat 4 bilang, Allah telah memilih orang-orang yang kemudian menjadi gereja, bukan setelah melihat iman mereka, bukan setelah mereka lahir, bukan setelah mereka dibaptis, bukan setelah mereka mengaku Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Efesus 1 ayat 4 bilang, Allah telah memilih kamu. Siapakah kamu? Kamu di dalam Efesus 1 ayat 4 itu menunjuk kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Jadi Allah telah memilih kamu bukan karena kamu telah percaya, tapi Efesus 1 bilang Allah telah memilih kamu sebelum dunia dijadikan untuk menekankan bahwa tidak ada jasa sama sekali, tidak ada sumbangsi sama sekali, tidak ada peran sama sekali, tidak ada sesuatu yang telah Allah lihat sebelumnya dalam diri kita yang menyebabkan Dia memilih. Inilah yang disebut dipilih karena kasih karunia. Amin. Inilah gereja. Inilah yang disebut pemilihan tanpa syarat. Allah memilih. Artinya, sekali lagi, tidak semua orang di dunia ini memang akan menjadi gereja.
Hanya sebagian orang. Berdasarkan apa? Kita tidak pernah tahu. Berdasarkan hak prerogatif dari Allah. Dialah yang berhak, dialah yang memutuskan, dialah yang menentukan siapa yang dipilih dan siapa yang tidak dipilih. Gereja, siapakah gereja? Apakah gereja itu? Gereja adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dipilih untuk apa? Tapi sebelum dipilih untuk apa? Ada orang pernah tanya begini, apa sih istimewanya menjadi orang-orang pilihan? Kadang-kadang ketika kita melihat fakta di dunia ini, mungkin saudara bisa kecewa ketika kita melihat apakah perbedaan orang dipilih dan tidak dipilih. Apakah istimewanya orang dipilih dibanding orang yang tidak dipilih? Apa keuntungan menjadi orang dipilih dan orang tidak dipilih? Apakah yang Allah berikan kepada orang-orang pilihan dibanding orang-orang yang bukan pilihan? Karena faktanya di dunia ini sangat mungkin saudara akan melihat orang-orang yang dipilih, kalau dibandingkan orang-orang yang tidak dipilih, katakanlah tanda orang itu dipilih dan tidak dipilih adalah dia beriman kepada Yesus Kristus. Orang yang tidak dipilih adalah dia yang tidak beriman kepada Yesus Kristus. Tapi faktanya kadang-kadang kita melihat orang-orang yang tidak dipilih kadang-kadang jauh lebih makmur dari orang-orang yang dipilih. Orang-orang yang dipilih Allah kadang-kadang mengalami kesulitan-kesulitan yang luar biasa. Sementara orang-orang yang bukan pilihan itu hidupnya senang, hidupnya makmur, hidupnya berhasil, hidupnya berlimpah-limpah. Ada orang yang sudah mati-matian melayani Tuhan, mati-matian beriman kepada Tuhan, tapi mengalami sakit yang sulit disembuhkan. Sementara ada orang yang pemberontak kepada Tuhan, mungkin dia ateis, mungkin dia menghina Kristus, mungkin dia menghina kekristenan, tapi hidupnya baik-baik saja. Jadi apa istimewanya orang dipilih dibandingkan orang-orang yang tidak dipilih? Ada orang-orang yang sudah mati-matian menghina kekristenan, tapi hidupnya berlimpah-limpah. Tapi ada orang-orang yang sudah berpuluh-puluh tahun melayani Tuhan, misalnya sakitnya tidak pernah sembuh. Apa istimewanya orang dipilih dibanding orang yang tidak dipilih? Orang dipilih kalau belajar mati-matian boleh jadi profesor, orang tidak dipilih juga boleh jadi profesor. Ada banyak profesor yang ateis. Orang yang tidak dipilih boleh jadi presiden, orang yang dipilih boleh jadi presiden. Orang dipilih boleh jadi bupati, orang tidak dipilih boleh juga menjadi bupati. Apa istimewanya menjadi orang-orang yang dipilih dibandingkan orang-orang yang tidak dipilih? Ada orang-orang yang dipilih hidupnya begitu miskin, hidupnya begitu menderita. Tapi ada orang-orang yang tidak dipilih malah menghujat kekristenan, hidupnya berlimpah-limpah. Saudara mungkin membaca juga di Alkitab, bukankah Allah memberikan hujan kepada orang baik tapi juga hujan kepada orang jahat? Tuhan memberikan terik matahari kepada orang baik, Tuhan juga memberi terik matahari kepada orang yang tidak baik. Apa istimewanya? Kalau sampai di sini mungkin itu yang menyebabkan banyak orang akhirnya kecewa mengikut Yesus. Kenapa ada orang sudah berpuluh-puluh tahun beriman, sudah berpuluh-puluh tahun melayani Tuhan, sudah berpuluh-puluh tahun misalnya menjadi pelayan-pelayan Tuhan, akhirnya kecewa karena merasa bahwa tidak ada istimewanya, tidak ada untungnya, tidak ada keunikan dari orang-orang yang dipilih dibandingkan dengan orang-orang yang tidak dipilih. Bagaimana dengan saudara? Apa istimewanya? Sudah perhatikan kalimat berikut. Ada yang Tuhan beri kepada orang-orang pilihan, tapi ada yang Tuhan tidak beri kepada semua orang. Ada yang Tuhan beri kepada semua orang, tapi ada yang Tuhan hanya beri kepada orang-orang pilihan. Perhatikan kalimat berikut. Semua orang dipilih dan tidak dipilih mendapatkan anugerah umum. Anugerah itu ada dua macam. Satu, anugerah umum. Yang kedua, anugerah khusus. Di sini saudara, saya akan mengajak memperlihatkan kepada kita apa keunikan, apa keistimewaan orang dipilih dan tidak dipilih. Perhatikan ulang kalimat berikut. Ketika membicarakan apa istimewanya, tidak harus disangkut pautkan dengan apa yang disebut anugerah. Anugerah itu ada dua macam. Satu anugerah umum, yang kedua anugerah khusus. Anugerah umum
adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada semua orang. Orang beriman dan tidak beriman sama mendapat anugerah umum. Orang dipilih dan tidak dipilih sama-sama mendapat anugerah umum. Apa itu anugerah umum? Anugerah umum adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada semua orang. Kekuatan, kesehatan, umur panjang, makan, minum, uang, hujan, panas, pernikahan, anak-anak, rumah tangga, keberhasilan dalam semua pekerjaan. Ini semua anugerah umum. Tetapi anugerah umum itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah anugerah khusus. Apakah anugerah khusus? Anugerah khusus itu adalah pengampunan dosa dan jaminan hidup kekal. Sekali lagi, anugerah umum itu tidak menyelamatkan. Tapi anugerah khusus itu yang menyelamatkan. Apakah anugerah khusus? Anugerah khusus paling kurang saya sebut. Anugerah khusus adalah pengampunan dosa dan jaminan hidup kekal. Itu yang tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak dipilih. Hanya orang yang dipilih yang mendapat pengampunan dosa. Hanya orang-orang yang dipilih yang mendapat jaminan keselamatan. Hanya orang-orang yang dipilih yang berhak memperoleh hidup kekal. Amin. Maka kalau saudara sampai di sini mengerti sedikit tentang prinsip-prinsip ini, saudara tidak usah kecewa, saudara tidak usah iri hati. Mungkin ada hal-hal yang saudara lihat Tuhan beri kepada orang-orang tidak dipilih, tapi saudara tahu itu bersifat fana, itu bersifat sementara, itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan bukan anugerah umum. Yang memberi kebahagiaan sejati bukan anugerah umum, tapi yang menyelamatkan dan memberi kebahagiaan sejati adalah anugerah khusus, yaitu pengampunan dosa dan jaminan hidup kekal. Amin. Itulah yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang Dia pilih. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Jadi gereja adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah. Gereja ada di dunia ini bukan karena keinginan manusia. Gereja ada di muka bumi ini karena Allah yang menghendakinya. Mereka adalah orang-orang yang dipilih. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, mereka dipilih untuk apa? Ini fungsi gereja. Di sini dikatakan begini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Sini kita mendapatkan tugas gereja, fungsi gereja. Untuk apa? Tuhan memilih gereja. Untuk apa? Di dalam perjanjian lama yang disebut bangsa pilihan itu Israel. Tapi dalam perjanjian baru yang disebut bangsa pilihan itu adalah gereja. Persekutuan orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Jadi penekanannya pada orang. Karena saudara tahu, Yohanes Calvin, sang reformator gereja, bilang, gereja itu sebenarnya ada dua macam. Gereja yang kelihatan dan gereja yang tidak kelihatan. Gereja yang kelihatan itu adalah institusinya. Ada gedungnya, ada tata gerejanya, ada pemimpinnya, ada strukturnya. Tapi gereja yang kelihatan ini hanya bersifat sementara. Tidak kekal, mungkin salah, mungkin keliru, bisa rusak, bisa hancur, bisa bubar. Tapi gereja yang kedua, yang Calvin bilang adalah gereja yang tidak kelihatan. Siapakah yang dimaksud dengan gereja yang tidak kelihatan? Yaitu persekutuan orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, yang mengakui Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yesus Kristus bukan salah satu Juru Selamat. Yesus Kristus adalah satu-satunya Juru Selamat. Di luar Yesus ada banyak nabi. Di luar Yesus ada banyak rasul. Di luar Yesus ada banyak filsuf. Di luar Yesus ada banyak pemimpin agama. Di luar Yesus ada banyak tokoh-tokoh penting dalam pendiri-pendiri agama tertentu. Tapi di luar Yesus Kristus tidak ada pengampunan dosa. Di luar Yesus Kristus tidak ada Juru Selamat. Amin. Maka Yesus Kristus adalah satu-satunya Juru Selamat. Yesus Kristus bukan salah satu Juru Selamat, tapi satu-satunya Juru Selamat. Jadi orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, mengakui Dia sebagai satu-satunya Juru Selamat, merekalah yang disebut
gereja yang sejati, gereja yang tidak kelihatan, gereja yang sejati, gereja yang tidak kelihatan ini tersebar di dalam gereja-gereja yang kelihatan. Sekali lagi, gereja yang tidak kelihatan, yaitu persekutuan orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, mereka tidak menumpuk, terkumpul di satu gereja saja. Mungkin sekali justru mereka tersebar di dalam gereja-gereja denominasi gereja. Maka di sini mengajarkan kita tidak boleh membenci denominasi yang lain sepanjang ajarannya benar. Karena sangat mungkin di dalam setiap institusi gereja yang berbeda-beda itu, di dalamnya ada orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ini menjadi penting. Karena pertanyaan berikut yang mungkin saudara pikirkan, apakah semua orang di dalam gereja itu otomatis adalah orang pilihan? Tidak tentu. Apakah Allah sudah berhenti memilih? Tidak tentu. Sekali lagi, apakah semua orang yang di dalam gereja itu otomatis menjadi orang pilihan? Belum tahu. Apakah Allah sudah berhenti memilih? Tidak mungkin. Mungkinkah ada orang-orang yang Tuhan pilih, tapi untuk sementara mereka belum ada dalam gereja? Mungkin. Ada nggak prinsip di Alkitab yang menolong kita mengerti tentang ini? Perhatikan kalimat berikut. Sangat mungkin, ini kata-kata yang saya dengar dari pendeta Stephen Tong. Dia bilang begini, perhatikan saudara. Sangat mungkin ada orang bukan pilihan, tapi untuk sementara dibiarkan in the cost di dalam gereja. Sebaliknya, sangat mungkin ada ada orang-orang pilihan, tapi untuk sementara dibiarkan in the cost di agama-agama lain. Saya ulang kalimat tadi. Sangat mungkin, sekali lagi, sangat mungkin ada orang-orang bukan pilihan, tapi untuk sementara dibiarkan di dalam gereja. Tapi sebaliknya sangat mungkin ada orang-orang pilihan, tapi untuk sementara Tuhan biarkan di luar gereja. Di Alkitab ada enggak contoh? Ada. Ada orang yang untuk sementara dibiarkan ada dalam persekutuan murid-murid Yesus, tapi belakang baru tahu dia bukan orang pilihan. Siapa dia? Yudas. Kalau dia tidak dipilih, kenapa Tuhan biarkan dalam persekutuan dengan murid-murid? Supaya di akhir zaman tidak ada orang yang akan menuduh Tuhan tidak adil. Tuhan sudah beri dia kesempatan 3,5 tahun belajar langsung dari guru agung, mendengarkan khotbah-khotbah langsung dari Yesus Kristus. Dia diberi kesempatan terbesar, bahkan dia mendapat kedudukan yang sangat terhormat di dalam organisasi kecil itu, menjadi pemegang kas, jadi bendahara. Tapi pada akhirnya memang dia tidak dipilih. Jadi ada orang-orang tidak dipilih, tapi untuk sementara dibiarkan di dalam gereja. Karena itu Yesus memang bilang, di dalam kerajaan Allah memang selalu ada gandum dan lalang. Ini mengerikan. Ini menakutkan. Mulai tanya pada dirimu, apakah saya dipilih? Jangan-jangan saya hanya sementara di dalam gereja, tapi saya tidak dipilih. Sebaliknya, mungkinkah ada orang-orang yang belum dipilih, tapi untuk sementara ada di luar gereja? Di dalam Alkitab ada enggak contoh? Paulus. Sudah mengerti prinsip ini? Untuk sementara Paulus dibiarkan di luar persekutuan, di luar gereja, di luar kekristenan, dibiarkan membantai kekristenan, dibiarkan menghajar orang-orang Kristen, dibiarkan membinasakan pengikut-pengikut Kristus, tapi belakangan baru tahu hanya untuk sementara dibiarkan di luar, tapi belakangan Tuhan tangkap dia, dan bahkan dia bukan hanya dipilih, malah dia dipilih menjadi rasul terbesar di perjanjian baru, menulis lebih dari setengah perjanjian baru. Ini mengajar kita untuk apa? Berhati-hatilah, tapi sekaligus mendorong kita untuk mengerti, sekaligus memikirkan, mungkinkah ada orang-orang yang Tuhan pilih, tapi untuk sementara masih ada dalam Islam, masih ada dalam Hindu,
masih ada dalam Buddha, masih ada dalam Konfusius, masih di luar sana. Ini mengajar kita untuk jangan membenci agama-agama lain. Karena mungkin sekali di dalam situ ada orang-orang yang Tuhan pilih hanya untuk sementara, mereka dibiarkan di situ. Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, ateis sekalipun, teroris sekalipun, mereka bukan musuh gereja. Mereka adalah sasaran cinta kasih. Amin. Mereka bukan musuh gereja. Mereka bukan sasaran kebencian. Mereka adalah sasaran cinta kasih. Belum pernah di dalam Alkitab Yesus berkata, bencilah mereka, musuhi mereka, usir mereka, habisi mereka. Tidak ada. Yesus bilang, kasihi mereka. Maka ini menjawab pertanyaan, apakah Tuhan sudah berhenti memilih? Saya percaya, belum. Apakah orang-orang yang beragama Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, ateis, teroris sekalipun adalah orang-orang bukan pilihan? Tidak tentu. Apakah semua orang yang sudah di dalam gereja, yang saban hari Minggu datang di gereja, otomatis orang pilihan? Tidak tentu.